itu di area-area selatan ini pasti ramai banget. Crowded banget. Mungkin mereka dimaksudkan nggak pengen fight di Betul. awal-awal. Karena early contest tidak terlalunya menjadi hasil yang baik dan kali ini kita sudah melihat dari beberapa pandangan mata di situ. Kita lihat mana Genpos sudah mulai mendapatkan beberapa uh, persenjatanya dan kita pindah dulu ke arah teman-teman dari Boom. Sudah mendapatkan sisilan dari seorang Ponpit. Dari arah atas ada satu orang dari tim 14 yaitu Takai yang nampaknya menjadi lawan pertama buat Boom di situ. Oke, dan sepertinya daripada teman-teman Takai ada satu player yang bermaksud untuk melakukan scrapping Yes. malah bertemu kawanan dari Serigala Hitam yaitu Boom and the Gang di sana. Sedangkan dari Takai sang banteng seorang diri bakal dikeroyok sama tiga Serigala Hitam. Sudah ada utility dilemparkan namun daripada seorang Gremory melakukan play down ke arah seorang Boom. Ada stun grenade yang mengenai seorang Gremory, membutakan pandangan sejenak, mengaburkan pandangan sejenak, dan kali ini Rosemary kembali ready steady. Namun ada tiga player dari satu knock 12 diciptakan namun tidak bisa mengconfirm dan Gremory dipulangkan ke lobby kali ini. Ya, jadi pemain pertama yang harus balik ke lobby nampaknya kali ini early point yang cukup matang buat teman-teman dari Boom. Tentunya dengan hasil yang tercipta di situ Boom bakal lebih mudah untuk melakukan fase loot kali ini, Big. Oke, Ikyar sudah mulai berrotasi juga, malah lebih mendekat ke arah teman-teman dari Takai. Dan Ikyar lebih memilih ke arah high ground-nya, bakal sedikit mengantisipasi, sedikit mengawasi, dan siapapun player yang bakal menuju ke arah Takai itu bakal ketahuan dulu sama seorang Ikyar. Yes, betul banget. Dan kali ini mungkin dari teman-teman Boom mereka pengen menyapu bersih area tersebut karena udah ada satu player melakukan scrapping di area tersebut. Pastinya di kelilingnya itu ada player-player yang terbukti di sana daripada seorang malah tersungkur kali ini oleh seorang Crush dan langsung saja kah dikonfirm. Oh, ternyata masih belum, masih tunggu. Bahkan dua player dari Boom kali ini terkena pick off dari kawan-kawan Takai. Sudah ada inisiasi push daripada seorang Crush dan seorang Hades kali ini maju ke arah depan di sana, dan kali ini belum ada follow up lebih lanjut tapi dari arah kiri backup covering fire daripada seorang Ikyar bagus banget menumbangkan seorang Crush yang mana push dilakukan oleh Takai harus terdelay. Sementara kali ini ada satu buah granat dimasak namun belum dilemparkan, masih ada saja daripada teman-teman Takai, dan kali ini knockdown kembali didapatkan oleh teman-teman Takai. Ponpit harus tersungkur namun Ikyar juga merapat, Bung Yofi. Oke, nampaknya kali ini battle antara rumah juga sudah mulai terjadi. Namun dua player juga sudah mulai dibangkitkan. Nampaknya di situ Poker juga harus dijatuhkan kali ini. Posisinya 3 melawan 3, satu knock dan 2 orang anggota aktif. Dan Ikyar sudah mulai memantau dari sisi kiri, TPP mode juga, dan ini cukup baik juga dari Takai menyisir daripada balkon dari sisi atas. Nampaknya ketiga player sudah mulai aktif. Siapakah yang melakukan kesalahan atau mendapatkan satu momentum, itulah yang bakal bisa menang. Misalnya membuka bar dan membuka fire itu malah berbahaya. Walaupun tidak baik nanti spot dari arah atas, nampaknya kali ini Hades. Oke, maksudnya harus dijatuhkan dari rumah yang sebelahnya. Cukup baik daripada Ponpit itu. Sisi kiri juga bakal dikontrol. Akankah menjadi momen knockdown berikutnya buat Boom, tapi masih belum. Masih di holding. Jalan dari sisi yang lain. Belum mendapatkan targetnya kali ini. Arah atas. Terus juga mendapatkan satu vision. Dan lagi-lagi stun grenade. Juga sudah dibuka utility yang cukup matang nampaknya kali ini dari Boom. Ikyar juga cukup low, terkena percikan di situ, splash damage yang cukup sakit nampaknya. Harus lakukan healing terlebih dahulu atau sedikit mendelay momentum kali ini. Nah, adanya sebelum healing tapi baru saja melakukan healing malah pusing kembali dengan adanya net yang dilemparkan dari teman-teman Takai. Berusaha untuk melakukan confirm tapi harus ada confirm heal juga daripada seorang Ikyar. Daripada terkena HBD mendingan melakukan healing terlebih dahulu agar masih bisa melakukan turn around, melakukan fight back ke arah teman-teman Takai. Namun kali ini daripada seorang Hades sneaky picky mulai maju perlahan, tapi daripada seorang Kenan kali ini juga berada di arah kompon yang sama dengan seorang Crush. Sedangkan Ponpit dari lini belakang dia selalu memberikan backup covering fire dengan cepat. Namun dan sepertinya dari teman-teman Takai satu playernya yaitu seorang Ken di sana udah bleeding out banget dan belum adanya inisiasi untuk melakukan rescue ke arah satu player yang sedang tersungkur. Sedangkan Ikyar juga mencari di mana di posisi yang ter-takedown tadi, dan sepertinya tidak bisa diselamatkan. Satu player kembali dipulangkan ke lobby dari lini Takai yang membuat dari Boom unggul dari segi personil. Oke, nampaknya kali ini 2 versus 3 posisinya mendapatkan momentum yang lebih dari seorang Boom ya. Di mana satu orang playernya juga sudah mulai standby dari arah rooftop. Nampaknya kali ini Ponpit terus membuka ruang dari sisi kiri juga bakal dikontrol juga. Kenan juga sudah mulai masuk dan ada smoke grenade yang mulai tercipta di situ. Akankah net yang dimasang dari seorang Ponpit mendapatkan targetnya? Nampaknya kali ini para player Boom juga lebih hati-hati untuk masuk. Sudah dikonfirm di situ masuk Ikyar dari target. Kanan kiri belum menemukan siapapun di situ. Lantai 2 bakal dalaman sama, nampaknya Crush dari sisi toilet juga belum mendapatkan targetnya di situ. Ponpit juga sudah turun, setup yang cukup baik nampaknya kali ini.
rumahannya juga bakal langsung disergap begitu aja WG. Ya, sepertinya Hades sudah membuka step tadi, sudah membuka satu buah pergerakan juga namun ini ada pribadi yang cukup bagus dari satu sayang dari double pick dari kawan-kawan Boom membuat Hades harus tumbang namun kali last di sana Crash bakal mendapat satu tapi sayang sekali dua player lainnya Boom still survive dan harus kehilangan dua player untuk memulangkan 4 player dari Take. Tentunya ini fight yang cukup keras, fight yang cukup alot antara sang banteng dan sang serigala hitam untuk di early game kali ini. Ganggu nggak mau adanya tamu ya, mereka belum siap-siap, belum beres-beres jadi kasih warning shoot dulu. Ini dia belum ngasih apa ya, belum ada teh manis, belum ada snacknya. Jadi entah dulu kalau mau bertamu boy. Yes. Belum. Dan nampaknya kali ini dari Ion, Genpost dan satu lagi player daripada Ion Misery nampaknya sudah mendapatkan 2 elimination di arah feed tersebut. Oke, pindah kali ini Fajar sudah mulai menyerbu satu bonet yang sudah bakal dimasak akan sedang meledak, tidak mendapatkan targetnya nampaknya kali ini Fajar sedikit melakukan delay dan nampaknya bakal memasak grenade yang kedua. Yes, dan ternyata yang mereka lawan adalah sang King Kong dari Bonafide. Namun kali ini ada splash damage yang cukup keras. Jadi namun kali ini close combat Fajar mendapatkan satu one knockdown karena seorang bot. Namun kali ini granat daripada seorang bot juga connect. Ada satu threat knock yang terjadi namun di sana juga masih ada satu player yang memberikan backup ke arah seorang Fajar yaitu seorang Misery. Namun kali ini dari Bonafide juga mengirimkan bala bantuan tapi kali ini close combat dilakukan oleh seorang Misery. Namun sayang sekali Misery harus tumbang. Masih ada Rocky dari arah atas dan di sana ada Hans for You dari lini jauh memberikan kembali fire namun kali sang Puyol malah harus diratakan dan pulang ke arah lobby di hadapan Bonafide. Oke, nampaknya cukup bagus ya setup daripada teman-teman Bonafide. Mereka memanfaatkan adanya kontur dan terrain daripada rumah jamu untuk posisi defensif. Bahkan kali ini teman-teman dari Bonafide sudah mengkuliti ya, udah mengambil kotak-kotak sisa-sisa connect ke arah teman-teman dari NFT. Oke, nampaknya triple bahkan quartet utility bakal dibuka. Nampaknya kali ini beberapa prediction net juga telah dikeluarkan buat seorang Twix. Belum mendapatkan targetnya tapi dia masih punya beberapa momentum lagi untuk melemparkan. Bahkan 10 mungkin sudah dilemparkan oleh Twix dan belum mendapatkan targetnya. Nampaknya kali ini kita bakal pindah ke arah drone dulu. Acul juga sudah cukup low di situ mendekati ke arah Wedus. Wedus seknya bakal terancam, bakal bisa dimenangkan juga oleh Acul. Next, pindah ke arah PV yang harus mengendarai kendaraannya lebih dulu untuk masuk ke arah dengan circle yang berjalan gitu. Yes, tapi kali ini dengan berjalan circle ternyata terpick off kali ini ketika melakukan perpindahan rotasi. Namun kali ini Flippy mau nggak mau harus maju ke depan karena player-player yang tersisa di belakang harus tertinggal dan malah terpick off juga. Ternyata tidak luput dari pandangan teman-teman dari Zone. Namun dari ada close combat juga antara teman-teman dari Green melawan Dewa United, tapi di sana daripada seorang Tris bakal nge-shot call teman-temannya untuk memberikan backup. Namun kali ini posisinya di sana satu player dari Gris malah tersungkur backup fire yang cukup cepat dari kawan-kawan Dewa United. Dan sudah dilemparkan nampaknya kali ini Vicinity. Nah, nampaknya 1 lawan 2 cukup baik nampaknya kali ini Wedus dengan backup fire dari seorang Ghidorah juga istimewir nampaknya di situ. Walaupun Ghidorah juga harus knock dari sisi yang lain dan kali ini pemain daripada Dewa United juga bakal dihempaskan lagi dengan duanya. Uni yang harus dijatuhkan, last man standing must be Wedus. Harus melakukan rotasi, nampaknya kali ini bakal menjemput satu player yang masih terknok dan masih mungkin banget untuk diselamatkan. Tapi di situ ada satu player daripada Mineral? Zone? Oke. Close combat daripada seorang Wedus kah bakal masuk kali sepertinya tanpa ragu-ragu dan sayang sekali dari seorang Uni masih belum bisa diselamatkan namun jump shoot daripada seorang Mineral memulangkan Wedus ke arah lobby. Kali sayang sekali walaupun tadi sempat di posisi yang enak tapi mereka tergerus dari segala arah dan membuat mereka harus pulang ke arah lobby dan Zone di posisi nomor 3 besar dan mereka sudah mendapatkan 8 elimination dengan mengirimkan 3 personil. Oke, nampaknya kali ini teman-teman dari Zone cukup produktif di situ. Gimana kita lihat bagaimana teman-teman Maruzama juga masih komplit dengan 4 orang aktif dengan 5 elimination ini cukup baik. Dan kali ini seorang Kenot juga mendapatkan posisi yang bisa dibilang menjaga satu tim di arah belakangnya dia. Jangan sampai dia bakal ke backstab. Itu Undekal juga melemparkan beberapa utility-nya ke arah depan dan Kenot sudah mulai terancam kali ini WG. Oke, sudah ada lempar penangkan ada beberapa bagian yang amankan berusaha untuk spray down namun hanya cicilan damage saja menaik seorang Kenot still survive di sana. Dan kali ini daripada seorang Renzi juga melihat adanya kawan-kawan dari teman-teman Maruzama yang lainnya
yang mana juga masih belum di spray down karena kalau misalnya dari Renzi membuka badannya mungkin dari Angel Shoot Maruzama itu bakal terlihat, dan kali ini seperti yang aku bilang yang mana ada satu pergerakan saja Undekals bakal terancam dan membuat mereka dua playernya harus tersungkur. Oke, nampaknya kali ini Maruzama jadi diuntungkan dari segi posisi dan di mana ketiga playernya juga masih aktif di situ. Kenggu juga sudah mulai mengincar daripada pergerakan daripada teman-teman Andekal. Makanya kali ini Maruzama juga masih mungkin banget untuk membangkitkan satu playernya kali ini. Fly juga harus tumbang. Nampaknya kali ini tinggal 2 orang anggota aktif dari Zone dan Kenot yang sedari tadi cukup impresif kali ini harus tumbang di tangan Renzi. Pindah ke arah satu player daripada Andekal di situ, dan Kenggu juga masih memantau keberadaan daripada 2 tim dari 3 player di arah depan mereka. Iya, sama sekali Renzi lihat sekali nongol langsung di spray down oleh seorang Kenggu yang mana ini benar-benar on point dan masih possible banget untuk menyelamatkan seorang Kenot di sana, tapi bakal adanya satu buah suppressing fire dilakukan oleh Unch di sana, tapi sayang sekali masih ada satu buah obstacle yang menghalangi badan daripada seorang Kenggu. Namun kali ini juga ada satu buah spray balasan ke arah seorang Unch di sana, tapi malah satu player dari Maruzama yang tersungguh berusaha untuk confirm, namun sayang sekali adanya himpitan Blue Zone juga membuat dari Undekals totally dipulangkan ke lobby, dan ini dia antara Zone dan Maruzama, 2 squad yang terakhir dan masih bisa menyelamatkan seorang Kenot di sana, 2 versus 3. Namun sayang sekali dari Maruzama satu playernya belum bisa ter-revive. Iya, sekian nampaknya kali ini akankah Maruzama mendapatkan potensi WWCD di game yang pertama kali ini match Air Angel. Nampaknya kali ini satu player juga dari seorang Zone juga enak ya mendapatkan posisi di arah high ground. Itu Mineral maksud saya, mendapatkan satu vision ke arah depan, dan Kid dia punya satu buah shake yang bisa digunakan untuk pertahanan sempurna di situ, Wiki. Yes, mereka dari teman-teman Zone unggul secara posisi, unggul secara compound karena mereka masih mempunyai obstacle dan compound di sana, sedangkan dari Maruzama di sana tertangkap satu player Kenot kembali ditumbangkan 2 player 2, tapi dari arah sebelah kiri backup anti flank yang dilakukan dari seorang Mineral berhasil menumbangkan satu player dari Maruzama. Kali ini keunggulan bakal diamankan oleh teman-teman Zone Esport di sana. Flagido, hati-hati ada Nate berhasil menghindari, dan lalu ada confirm elimination juga ke arah dari Maruzama. Kali tidak ada yang bisa menghentikan dari Zone untuk di zona seperti ini, namun ada balasan utility juga ke arah seorang Flagido. Oke, kabarnya satu buah boost menjadi satu buah obstacle terakhir buat teman-teman Maruzama. Akankah kali ini malah dari teman-teman Zone bisa melemparkan satu buah utility balasan yang nampaknya menjadi possible banget untuk mendapatkan bahkan 3 knock sekaligus. Lagi-lagi dilempar ke arah depan, nampaknya belum mendapatkan target. Nampaknya kali ini Fly juga masih memiliki satu buah pohon untuk menjadikan obstacle terakhir. Zona bakal menutup dalam mungkin beberapa detik lagi. Oke, buka. Ada satu buah molotov yang connected. Selesai. Ya benar. Dipulangkan ke lobby. Seperti yang saya bilang, satu buah molotov merubah segalanya. Bahkan kali ini dari teman-teman Zone mendapatkan 11 elimination dengan 3 player. Loh, men.